Nama Jensen Huang memang belum sementereng figur-figur top dalam bidang teknologi, semisal Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, maupun Steve Jobs. Tapi satu hal yang pasti, Nvidia, perusahaan besutan Huang, telah menancapkan diri menjadi salah satu perusahaan yang paling bernilai di dunia dengan nilai kapitalisasi pasar 3,52 triliun US dollar atau setara dengan 55.191,55 triliun rupiah. Hebatnya, Nvidia menggeser posisi beberapa perusahaan top yang paling terdepan dalam bidang teknologi seperti Microsoft, Apple, Alphabet, dan Meta Platforms. Kesuksesan yang diraih Nvidia tentu tidak lepas dari sentuhan tangan dingin sang Chief Executive Officer Jensen Huang. Huang yang lahir di Taiwan pada 17 Februari 1963 telah memimpin Nvidia selama 3 dekade. Nvidia didirikan oleh Jensen Huang bersama dua temannya, Chris Malachowski dan Curtis Prem pada 1993. Nvidia dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan unit pemrosesan grafis yang digunakan secara luas dalam industri game, komputasi profesional, dan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Meroketnya harga saham dan begitu besarnya permintaan chip buatan Nvidia dalam berbagai bidang industri di seluruh penjuru dunia turut melambungkan nama Jensen Huang ke puncak popularitas dan kesuksesan, baik dari sisi pengaruh keterkenalan maupun secara finansial. Jensen Huang sering diminta untuk tampil di forum-forum internasional membagikan pengalamannya seputar dunia teknologi, terlebih khusus tentang artificial intelligence. Bahkan muncul kegilaan baru terhadap Huang yang ramai dengan istilah Jensanity, di mana Huang diperlakukan bagaikan seorang selebriti. Di Taiwan, tanah kelahiran Jensen Huang, bahkan dianggap sebagai pahlawan. Huang merupakan sosok yang menginspirasi banyak imigran Asia di Amerika yang berobsesi meraih kesuksesan di dunia bisnis dan teknologi. Berdasarkan data yang dirilis Forbes, kekayaan bersih Jensen Huang sebagai pendiri Nvidia pada November 2024 adalah 127,6 miliar US dollar atau setara dengan 2027 triliun rupiah, menempatkan Jensen Huang pada urutan ke-9 daftar orang terkaya di dunia versi Forbes. Jensen Huang menjadi orang Asia Amerika pertama yang masuk dalam daftar 10 orang terkaya di dunia versi real-time Forbes. Kekayaan Huang meningkat pesat berkat kenaikan saham Nvidia yang telah naik lebih dari 20.000% selama dekade terakhir. Menjadi market leader pada satu bidang industri, apalagi dalam bidang teknologi, bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai. Tetapi kini Jensen Huang bersama Nvidia-nya berada pada puncak kesuksesan. Tentu jalan terjal telah banyak dilalui. Butuh konsistensi, perjuangan, kerja keras, dan perjalanan yang panjang nan berliku. Apa yang menjadi rahasia sehingga Jensen Huang mampu menggapai kesuksesan bersama Nvidia? Mari ikuti ulasan berikut ini yang dirangkum dari berbagai sumber. Rahasia yang pertama, fokus pada apa yang Anda kerjakan saat ini. Pada suatu waktu, ketika sedang berkunjung ke Kyoto dan kuil perak di Jepang, pada 2023, Huang berbincang ringan dengan seorang tukang kebun yang merawat sebuah kuil di Kyoto, Jepang. Huang melihat jika tukang kebun itu berhasil menjaga kondisi taman yang berlumut di sekitar kuil agar tetap sempurna, meski cuacanya panas, ukuran tamannya luas, serta menggunakan peralatan seadanya. Ketika ditanya bagaimana ia bisa melakukan hal itu, si tukang kebun tersenyum dan berkata kepada Huang,
Saya punya banyak waktu. Perkataan si tukang kebun merupakan nasihat terbaik dalam karir saya. Jadi sekarang, dedikasikan diri Anda untuk pekerjaan saat ini. Jangan mengejar sesuatu. Saya fokus pada saat ini. Saya sangat menikmati pekerjaan saya, ujar Huang. Huang pun mengklaim bahwa sebenarnya dia bukan orang yang ambisius dan fokus pada saat ini saja, sehingga tidak cemas soal waktu. Saya bukan orang ambisius. Saya tidak bercita-cita untuk berbuat lebih banyak. Saya hanya bercita-cita untuk berbuat lebih baik pada apa yang saya kerjakan pada saat ini, ujar Huang. Menurut Huang, Nvidia tidak memiliki strategi jangka panjang. Definisi perusahaan tentang rencana jangka panjang adalah apa yang sedang dilakukan saat ini. Rahasia yang kedua, obsesi untuk mewujudkan kemustahilan. Huang mengatakan bahwa perusahaan yang ia dirikan bisa sukses bukan karena hasil persaingan dalam perlombaan atau mengikuti tren, melainkan Nvidia terus memilih tantangan yang sangat sulit, bahkan dianggap mustahil untuk diwujudkan. Nvidia memakai pendekatan yang berbeda, yakni mengejar tantangan-tantangan yang sering kali dianggap mustahil. 31 tahun yang lalu, produk pertama Nvidia dianggap mustahil dan butuh waktu bertahun-tahun bagi kami untuk mewujudkannya, ujar Huang. Rahasia yang ketiga, no pain, no gain. Untuk mendapatkan hasil dari suatu usaha, butuh pengorbanan. Menurut Huang, kehebatan bukanlah kecerdasan. Kehebatan berasal dari karakter. Karakter tidak terbentuk dari orang-orang pintar, melainkan terbentuk dari orang-orang yang menderita. Karena perjalanan hidup yang diawali penderitaan, muncul ketahanan ketika menghadapi tantangan-tantangan. Ketahanan dapat membantu seseorang untuk mencapai kesuksesan. Melalui pengalaman hidupnya yang telah ditempa dengan berbagai persoalan, berbagai penderitaan, memungkinkan Jensen Huang untuk memiliki ketahanan yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan Nvidia menjadi satu perusahaan yang paling bernilai di dunia saat ini. Rahasia yang keempat, bangunlah toleransi terhadap kegagalan agar dapat berinovasi dan berhasil. Menurut Huang, memiliki ekspektasi yang rendah dapat membantu Anda mempersiapkan Anda menghadapi tantangan yang tidak terelakkan di masa depan. Kita mudah lengah ketika hanya mengharapkan kelancaran atau kenyamanan. Karena itu, Huang mengatakan masih khawatir pada posisi Nvidia pada akhirnya akan gagal. Walaupun pada kenyataannya perusahaan tersebut sukses besar. Huang percaya bahwa setiap pemimpin yang baik harus memikirkan seberapa dekat perusahaan dengan kehancuran. Jika Anda tidak punya kepekaan untuk hal tersebut, Anda bisa gulung tikar. Menyadari potensi kegagalan dapat membantu membangun toleransi terhadap kegagalan yang pada akhirnya memungkinkan kita untuk melepaskan rasa takut terhadap kegagalan, karena hal tersebut bisa menghalangi kita meraih kesuksesan. Menurut Huang, jika kita memiliki toleransi terhadap kegagalan, kita dapat bereksperimen. Jika kita dapat bereksperimen, maka kita dapat melakukan inovasi. Jika kita bisa melakukan inovasi, maka kita berada di track yang tepat untuk meraih kesuksesan. Rahasia yang kelima, tetap rendah hati. Karakter rendah hati pada pribadi Jensen Huang dibentuk saat dia masih menempuh pendidikan di Oneida Baptist Institute.
Di sekolah tersebut, Jensen dibully oleh teman-temannya dan dipaksa membersihkan toilet. Jensen melakukan hal tersebut dengan sukacita tanpa sungut-sungut. Setelah itu, ia bekerja sebagai tukang cuci piring saat berusia 15 tahun di restoran Dennis. Aku mungkin adalah pencuci piring terbaik di Dennis, kenang Huang. Pada akhirnya, kita menyaksikan betapa sederhananya seorang Jensen Huang yang lebih memilih untuk menyantap makanan di kaki lima daripada di tempat yang mewah. Salah satu buktinya adalah saat berkunjung ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Jensen Huang menyempatkan untuk menyantap makanan di kaki lima Gulai Tikungan, Gultik di Blok M. Sebuah sikap yang patut ditiru dan diteladani dari seorang pribadi yang masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Demikianlah rahasia sukses Jensen Huang, salah satu manusia terkaya di dunia. Saya Yus Ari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Salam sukses.